Hai teman-teman, saya Irdina Aprilia dengan NIM 2021 1404 1999 Saya mahasiswa STI Dwi Sakti Batu Raja semester 5. Saya akan membahas tentang jasa asuransi dengan mata kuliah Ekonomi Internasional dan dosen pengampu Ibu Rini Apriani SEMM. Baiklah teman-teman, kita masuk ke pembahasan mengenai pengertian jasa asuransi. Dokumen asuransi dianggap penting karena dengan dokumen ini akan membuktikan bahwa barang-barang yang disebut di dalam dokumen tersebut telah diasuransikan. Jenis-jenis risiko yang ditutup juga disebutkan dalam dokumen ini. Berdasarkan pasal 246 KUHD, asuransi diartikan sebagai suatu persetujuan yang menerangkan bahwa pihak penanggung berjanji akan mengganti kerugian sehubungan dengan kerusakan, kerugian, ataupun kehilangan laba yang diharapkan, yang dialami oleh pihak tertanggung dan disebabkan oleh kejadian yang tidak tersangka. Dalam transaksi ekspor-impor, asuransi dalam pengangkutan barang melalui laut dikenal dengan istilah marine insurance. Dari sudut pandang importir, ia berkepentingan agar barang-barang tersebut diasuransikan terhadap kehilangan atau kerusakan. Dan ini dapat terjadi pada saat barang-barang tersebut disimpan dalam gudang, menunggu pengapalan atau pada saat pemindahan barang-barang. Selanjutnya mengenai prinsip pertanggungan. Masalah pertanggungan dalam asuransi biasanya berlandaskan pada beberapa aspek. Antara lain, pertama, pertanggungan termasuk suatu persetujuan dilandaskan pada itikat baik. Yang dimaksud penanggung hanya dapat memperkirakan risiko dan penetapan jumlah premi bila ada. Pemberitahuan secara benar semua fakta terhadap apa yang dipertanggungkan. Yang kedua, adanya kepentingan tertanggung atas barang yang dipertanggungkan, yaitu pihak yang mempertanggungkan suatu barang harus memiliki kepentingan pada barangnya itu. Prinsip ganti rugi. Semua perjanjian pertanggungan kecuali pertanggungan jiwa dan asuransi kesehatan merupakan persetujuan ganti rugi. Pihak tertanggung harus diberikan ganti rugi atas kerusakan dan kerugian yang dideritanya sesuai dengan ketentuan polis asuransi. Dalam menutup asuransi barang niaga, nilai pertanggungan yang boleh dipertanggungkan antara lain harga barang termasuk semua biaya yang berhubungan dengan barang itu, termasuk semua bea seperti bea ekspor, bea masuk, dan bea lainnya. Biaya angkut yang akan dibayarkan untuk barang yang bersangkutan. Laba yang diharapkan sesuai dengan persentase yang lazim yang perlu dijelaskan kepada penanggung. Jenis pertanggungan atau resiko kerugian. Beberapa jenis resiko kerugian yang dimaksud dapat digolongkan dalam: yang pertama, kerugian akibat peperangan, gangguan-gangguan umum, kekuasaan politik. Yang kedua, general average loss, kerugian umum yang dengan sengaja dilakukan ataupun biaya yang sengaja dikeluarkan dengan tujuan untuk keselamatan semua pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, particular average loss, kerugian sebagian dari barang-barang yang hilang atau seluruh barang yang sebagian rusak karena kecelakaan yang tidak disengaja yang menjadi tanggung jawab langsung pemiliknya, dan untuk kerugian ini tidak dapat penggantian dari pihak lain. Yang keempat, actual total loss, jika barang atau kapal hilang atau rusak sama sekali yang tidak karena disengaja, juga jika biaya untuk memperbaiki kerusakan lebih dari nilai yang dipertanggungkan, atau barang-barang yang tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Yang kelima, constructive total loss, kerugian apabila kapal dan muatan berada pada suatu tempat tertentu seperti kandas di Pulau Karang, sehingga kapal dan muatan sudah tidak mungkin lagi dimanfaatkan,
sekalipun kapal dan muatan itu sendiri masih utuh atau tidak rusak. Sedangkan biaya penyelamatan baik kapal maupun muatan akan lebih besar dari nilai kapal atau muatannya itu sendiri, sehingga akan lebih baik bila kapal dan muatan itu dinyatakan sebagai total loss. Dalam arti kata konstruktif total loss. Syarat-syarat pertanggungan. Letter of credit biasanya merinci resiko-resiko asuransi yang ditutup. Apabila letter of credit dinyatakan covering marine risk, maka polis asuransi atau sertifikat asuransi yang manapun dapat digunakan. Akan tetapi apabila letter of credit merinci any other risk seperti tip, pilfered, dan non-delivery, maka risiko-risiko tersebut harus tercantum dalam dokumen asuransi yang bersangkutan. Apabila letter of credit menyatakan covering all risk, maka semua jenis pencantuman all risk dapat diterima. Walaupun catatan tersebut menunjukkan adanya pengecualian risiko yang dapat dilihat pada special condition dokumen tersebut. Beberapa jenis penutupan risiko yang dikenal dalam pertanggungan pengangkutan laut. Yang pertama, free of particular effect (FPI). Penanggung hanya memberikan ganti rugi terhadap kerugian total dan kerugian umum, atau general effect. Sedangkan kerugian yang bersifat khusus, particular effect, tidak dapat penggantian. Yang kedua, with effect atau WA. Penanggung berkewajiban memberikan ganti rugi terhadap semua jenis kerusakan dan kerugian yang diderita, baik total loss, general effect maupun particular effect, kecuali kerugian yang dibebaskan oleh undang-undang atau syarat yang tercantum dalam polis. Yang ketiga, franchise clause. Penggantian terhadap sejumlah kerugian di mana terdapat jumlah minimum kerugian atau yang harus hilang untuk dapat ditutup oleh asuransi dan dinyatakan dalam persentase. Yang keempat, all risk. Pemberian ganti rugi atas kerugian atau kerusakan fisik barang-barang yang disebabkan oleh faktor luar tanpa melihat persentase kerusakan. Yang kelima, total loss only. Pemberian ganti rugi bila mana seluruh barang yang dipertanggungkan itu rusak atau hilang sama sekali, baik secara actual loss maupun konstruktif total. Bentuk kontrak asuransi. 1. Insurance policy. Polis asuransi. Polis asuransi yang menyatakan bukti kontrak asuransi barang-barang yang akan diangkut dengan kapal atau nama tertanggung yang membayar premi. Berdasarkan polis asuransi ini dapat dilakukan langkah-langkah atau tindakan-tindakan hukum bila terjadi permasalahan-permasalahan. Yang kedua, insurance certificate. Surat keterangan yang menjelaskan bahwa terhadap barang-barang tertentu telah dilakukan penutupan asuransinya dalam bentuk open policy. 3. Cover note. Pemberitahuan dari perusahaan asuransi yang menyatakan bahwa sebuah asuransi telah ditutup sementara menunggu polis dikeluarkan. Pemberitahuan ini kadang-kadang dibuat dalam sebuah surat asuransi, namun karena tidak berisikan perincian asuransi yang akan ditutup dan karena ada kemungkinan asuransi tersebut belum ditutup, maka bank tidak memperlakukan dokumen ini sebagai suatu bukti yang cukup sebagai sebuah kontrak asuransi untuk dijadikan dokumen atas dasar suatu letter of credit. Kredit ekspor. Kredit ekspor yang ada di Indonesia adalah kredit modal kerja, working capital, yang diberikan bank pemerintah kepada eksportir untuk pembiayaan. Usaha pengumpulan barang ekspor, collecting, hingga barang itu siap ekspor. Memproduksi barang yang dimaksudkan untuk ekspor sebagai modal kerja selama masa tenggang antara tanggal pengapalan dengan waktu akseptasi
wesel berjangka atau dibayarnya wesel di luar negeri. Kredit ekspor. Dalam rangka mendorong ekspor, pemerintah juga mengandalkan program pertanggungan atau asuransi terhadap barang-barang ekspor. Bentuk pertanggungan atau asuransi yang dimaksud adalah jaminan kredit ekspor dan asuransi ekspor. Jaminan kredit ekspor pada pokoknya menjamin pelunasan kredit bila eksportir menjalani kesulitan. Sedangkan asuransi ekspor pada pokoknya menjamin bahwa eksportir akan memperoleh pembayaran bila mana pembeli di luar negeri mengingkari pembayaran atau bila pembayaran oleh pembeli di luar negeri tidak ditransfer ke Indonesia. Secara umum dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jaminan kredit ekspor adalah sarana yang disediakan pemerintah untuk menutup pertanggungan atas risiko kemacetan kredit yang mungkin dihadapi oleh bank dalam memberikan kredit ekspor. Asuransi ekspor adalah sarana yang disediakan pemerintah untuk menutup pertanggungan atas risiko kurang atau tidak adanya pembayaran di luar negeri yang mungkin dihadapi eksportir. Terima kasih teman-teman atas materi yang saya sampaikan. Bila masih ada yang kurang jelas, kalian bisa cari buku referensi lainnya. Bye-bye.